Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, apa kabar adik-adik? Oke, luar biasa. Puji Tuhan, di hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, torang masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Beribadah bersama, walaupun inci-inci beribadah di gereja, adik-adik beserta mama papa mesti beribadah di rumah. Tetapi itu sama sekali tidak membuat kita merasa sedih karena kita tidak bisa berjumpa. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus tetap hadir dimanapun kita pergi dan berada. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita angkat pujian dalam sikap doa. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah bersama di hari Minggu yang indah ini. Tuhan sertai kami, supaya kami boleh duduk dengan tenang, hati kami boleh terangkat padamu, kami boleh bersuka cita saat kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Dan biar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada sukacita di hari ini? Nggak ada pada yang artu suara, kasih kuat lagi. Enci-enci, di gereja ada sukacita? Amin. Amin, pasti orang semua bersukacita. Karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Nah adik-adik, so pangge itu kakak-kakak, adik-adik, ataupun mama papa yang mungkin masih sibuk di dapur. Cepat-cepat panggil, manjot orang beribadah dulu sama-sama. Torang duduk dulu di muka televisi, duduk manis di muka handphone, duduk manis di muka tab. Torang mau beribadah bersama-sama. Mari dengan penuh sukacita kita angkat puji-pujian. Ku dengar Tuhan memanggil namaku. Ayo nyanyi kuat-kuat. Dengar Tuhan memanggil namaku. Ku dengar Tuhan memanggil namamu. Ku dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Hatiku senang. Hatiku senang.
sekali memuji Yesus dengan sukacita. Hatiku senang sekali aku menjadi anaknya. Ku dengar Tuhan memanggil namaku. Tuhan memanggil namaku. Ku dengar Tuhan memanggil namamu. Ku dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Hatiku senang sekali memuji Yesus dengan sukacita. Hatiku senang sekali aku menjadi anaknya. Ya adik-adik, orang semua mesti senang dan bersukacita. Karena kenapa? Karena kita semua adalah anak Tuhan, anak Kristus sendiri. Nah, sekarang siapa yang masih ingin memuji Tuhan? Nah, pasti orang semua masih ingin memuji Tuhan. Sekali lagi, sambil berdiri dengan penuh sukacita, kita angkat pujian. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allahku. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, masih ingin memuji Tuhan? Nah, karena torang semua adalah anak-anak Tuhan, oleh sebab itu torang harus mengikuti Tuhan Yesus. Nah, mari kita angkat pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mana potek tu jare? Ayo, bagaimana cinci, jempol dan kelingking Kang? Kita angkat pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Aduh, masih banyak yang salah-salah ini Kang. Enci-enci di gereja juga masih masih lihat-lihat ke sana kemari, apalagi mungkin adik-adik di rumah. Nah, ayo coba semua tuh tangan angkat, kasih genggam, baru kasih keluar itu jempol. Habis itu diikuti oleh kelingking. Ya, jadi tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Kemudian orang menyanyi seperti ini, mengikut Yesus keputusanku. Ketika ke kanan jempol yang tangan kanan, ketika ke kiri jempol tangan kiri yang keluar. Oke, boleh semua orang menyanyi pelan-pelan dulu nih Kak Kris. Sesudah itu baru orang menyanyi cepat-cepat. Mengikut Yesus keputusanku. Siap tuh tangan, encik-encik siap. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, mantap lagi, sekali lagi, lebih cepat. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan, orang semua diberkati karena kita semua adalah pengikut Tuhan. Nah, saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Orang mau berdoa dan membaca Alkitab.
serta mendengarkan firman Tuhan melalui video yang akan dipimpin oleh Encik Pendeta Mariska Tampik Rawung, Sarjana Teologia. Sebelumnya mari kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya, halo adik-adik. So siapkah mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita akan menikmati kebenaran firman, bukan hanya lewat cerita, tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan itu sendiri. Namun mari kita tunduk sejenak dan memohon Tuhan menolong kita lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan sedia lagi memperlengkapi kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus akan terus mengerjai kami, tinggal tetap di dalam hati dan pikir kami, supaya dengan bantuan dan pekerjaan kuasa Roh Kudus, firman-Mu kami mengerti dan sanggup kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami pun sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya. Adik-adik yang masih setia beribadah dari rumah, supaya mungkin lebih jelas, Encik Pendeta mohon izin untuk buka masker. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Ester pasal 4. Ester pasal 4, Ester ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, betul, Perjanjian Lama. Kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai pasal 5 ayat 8. Nah, bagi yang sudah tahu membaca, silakan buka sendiri. Bagi yang belum tahu membaca, silakan minta bantuan mama papa untuk membuka bagian Alkitab dan sambil memperhatikan Alkitab, telinga mendengarkan kalimat-kalimat firman yang akan dibacakan. Ester pasal 4 ayat 15 sampai pasal 5 ayat 8 bunyinya begini. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu.
Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikian firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah kita baca tadi. Encik Pendeta suka bertanya, siapa yang namanya Ester di sini? Angkat tangan. Ada tidak? Ada yang namanya Ester, angkat tangan. Ada yang omanya nama Ester, angkat tangan juga. Atau kakaknya atau adiknya. Nah, ternyata nama Ester itu banyak pemiliknya ya. Ada mungkin kita sendiri, ada kakak kita, adik kita, ada mama kita, ada oma kita, tante kita, mama ani kita, teman kita, banyak. Tapi ini cerita tentang Ester yang terjadi di masa lampau, di zaman perjanjian lama. Nah adik-adik, Ester ini ternyata adalah seorang ratu. Dan dia bukan hanya sekedar ratu, tapi dia menjadi ratu yang sangat disayangi oleh raja. Tapi meskipun demikian, Ester tidak suka bertindak berdasarkan statusnya. Dia selalu mau bertindak berdasarkan apa yang dimau Tuhan untuk dirinya. Mau tahu ceritanya? Nah, Ester adalah perempuan keturunan Yahudi dari suku Benyamin. Nah, tapi dia dipilih oleh Raja Ahasiweros untuk menggantikan kedudukan Wasti sebagai ratu. Nah, Ester itu parasnya cantik, rupawan, tapi bukan hanya parasnya yang cantik, hatinya juga sangat baik. Dan karena itu dia sangat disayangi oleh begitu banyak orang. Bukan hanya oleh bangsanya, bukan hanya oleh keluarganya, tapi juga oleh Raja Ahasiweros dan semua yang ada di dalam kerajaan itu, khususnya di Puri Susan, tempat
Ester tinggal sebagai ratu. Nah, ternyata di dalam kerajaan itu tidak semua orang senang pada seorang Ester, apalagi kaumnya, yaitu kaum Yahudi. Ada seorang yang bernama Haman. Dia itu orang yang suka iri. Dia itu orang yang gila hormat. Dia itu orang yang suka merancang-rancangkan yang tidak baik untuk orang lain supaya keinginannya itu boleh terpenuhi. Nah, dia sangat menginginkan untuk dihormati oleh semua orang. Jadi, setiap orang yang akan dia lewati, dia inginkan untuk memberi salam bungkuk kepadanya. Jadi macam seperti ini. Nah, ternyata ada satu orang yang tidak mau melakukannya, yaitu Mordekai. Adik-adik tahu siapa ini Mordekai? Nah, Mordekai ini adalah pengasuh dari Ester. Dia adalah saudara sepupu dari Ester. Dia tidak mau memberi hormat dengan tindak menyembah seperti ini kepada Mordekai. Ternyata tindakan Mordekai ini menyakiti hati dari Haman. Dia kemudian memikirkan bagaimana caranya supaya bukan hanya Mordekai, semua orang Yahudi termasuk Ester harus dienyakan dari kerajaan itu. Nah, dia menghasut raja. Dia menghasut Raja Ahasiweros sehingga boleh mengeluarkan sebuah perintah untuk melenyapkan orang-orang Yahudi. Ketika mendengar hal ini, Mordekai sedih. Kalau adik-adik membaca mulai dari pasal 4 ayat pertama, di situ ada gambaran yang sangat jelas kesedihan yang melanda Mordekai. Pikirnya, karena tindakannya yang tidak mau memberi salam dan hormat kepada Haman, maka ternyata semua kaumnya akan kena getahnya. Semua kaum Yahudi akan disingkirkan. Dan itu membuat dia sangat sedih. Sampai dikatakan dia memakai kain kabung. Dia memakai kain kabung dan kemudian berjalan keliling kota. Berteriak, menangis dengan sedihnya. Dan ternyata hal itu juga sampai ke telinga Ester. Ester kemudian menyuruh seorang sida-sidanya Hatta untuk menanyakan kepada Mordekai apa yang sebenarnya terjadi sambil memberi pakaian ganti, sambil memberi pakaian ganti untuk dikenakan oleh Mordekai, tetapi itu semua ditolak oleh Mordekai. Mordekai kemudian menyuruh Hatta, sida-sida dari Ester, untuk menyampaikan kepada Ester bahwa sekiranya berkenan, maka biarlah kiranya Ester menghadap raja dan menolong bangsanya. Tapi kemudian Ester menyuruh lagi Hatta untuk menyampaikan kepada Mordekai bahwa itu bukanlah persoalan yang gampang. Itu bukanlah perkara mudah untuk dikerjakan meskipun Ester adalah seorang ratu. Oleh karena sebenarnya ada aturan raja bahwa jika tidak dipanggil untuk menghadap raja siapapun dia, maka ada hukuman yang akan disampaikan. Nah, tidak tanggung-tanggung, hukuman mati yang akan disampaikan bagi siapapun yang menghadap Raja Ahasiweros tanpa diminta, tanpa diperintahkan oleh raja sendiri. Dan karena itu Ester yang memang sangat sedih, sangat bersedih hati oleh karena apa yang digumuli oleh Mordekai dan bangsanya, menyuruh Hatta untuk menyampaikan kepada Mordekai. Seperti yang kita baca tadi
di ayat 15 sampai ayat 17 bahwa Ester meminta semua orang Yahudi dimanapun dorang ada, termasuk Mordekai, bahkan Ester bilang dia yang ada di dalam Puri Susan dan semua yang ada di dalam tempat itu juga akan melakukan hal yang sama. Masih ingat apa yang akan dilakukan? Apa yang dimaksudkan oleh Ester? Iya, dikatakan Ester meminta Mordekai dan semua orang Yahudi untuk berdoa, untuk berpuasa berapa hari? 3 hari lamanya. Kan? Mereka disuruh meminta dengan berdoa, dengan berpuasa kepada Tuhan bahwa kiranya ada jalan keluar untuk mengatasi apa yang sedang mereka gumuli. Dan pasal 5 ayat 1 sampai ayat 8 menceritakan hal itu. 3 hari setelah doa puasa dari Ester dan semua orang Yahudi, Ester dikatakan mengenakan pakaian ratu, artinya pakaian yang rapi, pakaian yang sopan. Dia pergi menghadap raja. Tapi dikatakan dia hanya sampai pada pelataran. Tidak masuk ke ruang di mana Raja Ahasiweros itu duduk. Ternyata Ester berdiri tepat berhadapan meskipun jauh dengan raja. Ketika raja melihat, raja mengundang Ester untuk masuk. Tongkat yang dia ulurkan dan disentuh oleh Ester menjadi penanda bahwa Raja Ahasiweros berkenan untuk menerima kunjungan dari Ester. Pasti senang, ya. Pasti senang. Karena dengan demikian pintu terbuka bagi seorang Ester untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya. Tapi adik-adik, di sini kita lihat Ratu Ester tidak terburu-buru menyampaikan keinginan hatinya. Dikatakan bahwa justru dia mengundang Raja Ahasiweros untuk datang ke perjamuan. Artinya dia mengundang Raja Ahasiweros bahkan bersama dengan hambanya Haman untuk datang di tempat di mana dia tinggal menikmati acara makan bersama. Raja setuju. Maka dikatakan dia segera memerintahkan orang untuk menyuruh Haman mendampingi dia untuk bersama dengan memenuhi undangan Ester. Setelah juga di tempat itu, raja bertanya, Kang, apa yang diinginkan? Ester juga tidak langsung menyampaikan. Tapi dia katakan sekali lagi, besok kalau boleh datang lagi bersama dengan Haman. Dan di saat itulah nanti Ester akan menyampaikan apa yang diinginkan oleh raja. Nah adik-adik, kita lihat cerita ini luar biasa menarik. Karena awalnya Ester yang takut, Ester yang gelisah. Oleh karena di satu sisi dia didesak untuk bagaimana menyelamatkan bangsanya. Tapi di sisi yang lain juga dia mengalami ketakutan oleh karena tidak boleh sembarangan menghadap raja. Tapi ternyata dia boleh disambut luar biasa oleh raja. Bahkan raja menyampaikan sampai 2 kali. Jika Ester meminta setengah dari kerajaannya, maka raja akan pasti memberikannya kepada Ester. Tapi ternyata Ester tidak tergoda. Dia tetap ingat bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana dia menolong bangsanya. Jadi kalau kita baca cerita selanjutnya, lewat acara makan bersama itu Ester menyampaikan bahwa bangsanya sedang menghadapi pergumulan yang berat oleh karena keinginan hati seorang Haman yang ingin membinasakan bangsanya. Nah, ternyata keadaannya berbalik. Justru yang mendapatkan dan menerima hukuman adalah Ester, bukan bangsa Yahudi.
Bukan juga Mordekai. Tidak. Yang mendapatkan hukuman adalah Haman yang sombong, Haman yang gila hormat, Haman yang suka merancang cerita tidak benar untuk boleh mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, apakah ini semata keberhasilan seorang Ester? Tidak. Esther tahu bahwa semua itu terjadi oleh karena kemurahan hati dan perkenanan Tuhan. Mengapa demikian? Kita ingat, Esther berdoa, bahkan dia menyuruh dan dia meminta bangsanya untuk melakukan hal yang sama. Memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Banyak. Pertama tentu bahwa ternyata sehebat apapun persoalan dan tekanan kehidupan yang dialami, jika kita datang memohon, jika kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan atau yang diinginkan oleh adik-adik tetapi belum terpenuhi dan adik-adik pikir ini menjadi persoalan besar, jangan buru-buru untuk menilai seperti itu. Tetapi mohon berdoa kepada Tuhan supaya kemudian adik-adik mulai melihat bahwa ada yang diinginkan oleh Tuhan lewat bagaimana sebenarnya adik-adik tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati adik-adik di saat itu. Cerita ini juga mau mengingatkan bahwa berdoa itu penting. Berdoa itu penting. Kita berdoa bukan hanya di saat kita akan makan atau selesai makan, mau tidur atau setelah kita bangun pagi. Kita berdoa setiap saat, kita berdoa setiap ketika, apapun yang sedang menjadi kerinduan hati kita dapat kita komunikasikan dengan Tuhan. Apapun itu, mau senang ataupun susah, Tuhan selalu siap untuk mendengarkan setiap kalimat doa kita kepada Tuhan. Dan hal yang lain yang boleh kita pelajari bahwa ternyata sikap-sikap hidup yang tidak baik itu tidak akan menghentar kita pada keuntungan, pada kenyamanan, pada ketenangan, pada kedamaian, pada kebahagiaan. Kita lihat apa yang dialami oleh Haman. Jadi jika kita ingin menikmati kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, mari torang buat apa yang baik. Bahkan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Torang suka mau kasih senang, torang punya mama dan papa. Jangan melawang. Jangan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang tua. Jika kita suka punya banyak teman, jangan suka memusuhi, jangan suka merancangkan ketidakbaikan. Misalnya, jangan atau nyanda usah nih teman dan dia kuat A, B, C, D dan seterusnya. Menceritakan hal yang belum tentu benar hanya karena adik-adik mungkin merasa iri, hanya karena adik-adik merasa tersaingi dengan kehadiran teman kita yang mungkin punya sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya. Ingat adik-adik, kita dan segala kekurangan kita pasti akan bisa dilengkapi oleh teman kita. Demikian juga sebaliknya, selebih-lebihnya apa yang dimiliki oleh teman kita, dia punya kekurangan yang bisa kita lengkapi. Yang pasti firman ini mau mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk menjadi Ester masa kini yang rajin berdoa, yang suka melakukan kebaikan, dan yang punya keberanian untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu boleh bersaksi tentang Tuhan dengan segala berkatnya yang hadir dalam kehidupan kita.
Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, setelah tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, saat ini kita tiba pada ayat hafalan. Sebelumnya kita akan menyaksikan video dari teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan di minggu lalu. Adik-adik masih ingat minggu lalu ayat hafalannya terdapat di mana? Ya, betul sekali. Ayat hafalan minggu lalu ada dalam Amsal 1 ayat 8. Mari kita saksikan bersama teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Dan ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10a. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat 10a. Ayo sama-sama kita buka Alkitab dan membaca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Nah, kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, aku ditulis dalam huruf besar. Itu maksudnya aku ini adalah Allah, Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah bilang pada orang semua, jangan takut sebab Tuhan Allah menyertai kita. Jangan bimbang sebab Tuhan Allah ini adalah Allah kita. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang Esther percayai. Begitu pula kita semua percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, sebentar siap-siap ya, semua menghafal ayat hafalan di rumah. Kemudian minta tolong sama mama dan papa untuk merekam video ayat hafalan. Dan jangan lupa untuk dikirimkan kepada Komisi Pelayanan Anak Jemaat Sion Winangun. Encik tunggu ya. Adik-adik, puji Tuhan, torang sudah membaca, mendengarkan cerita Alkitab, juga torang sudah menghafal ayat hafalan, torang sudah boleh Uni, teman-teman yang sempat mengirimkan video ayat hafalan mereka. Nah, adik-adik yang lain yang belum sempat kirim, jangan lupa supaya boleh menghafal ayat hafalan minggu ini, sehingga minggu depan teman-teman lain boleh melihat juga adik-adik punya video menghafal ayat hafalan.
Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan yang akan kita berikan sambil kita angkat pujian Hati Senang. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Puji Tuhan. Saat ini kita akan berdoa penutup. Mana torang semua siapkan hati pikiran kita untuk berdoa. Tolong tenang. Jangan bermain, jangan bercerita, kunci tangan semua, torang arahkan, torang hati untuk berdoa kepada Tuhan. Bersyukur karena kita boleh beribadah di hari Minggu ini. Dan mari kita angkat pujian, hanya ada satu Tuhan. Dalam sikap doa kita angkat pujian ini. Ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mana itu sikap berdoa? Ya, tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa Yesus Kristus Roh Kudus, yang telah mengaruniakan kami kesempatan untuk beribadah di minggu pagi ini. Maka kami bermohon agar Tuhan dapat memandang tindak iman kami ini sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Dan memohon agar kiranya dengan pertolongan Tuhan, setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, boleh menjadi pelaku firman yang setia. Adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Kemimision Winangun dan semua anak-anak yang boleh mengakses pelayanan dari Kompelka Anak Sekolah Minggu Jemaat Kemimision Winangun saat ini, biarlah boleh terberkati dengan firman itu. Mereka boleh terus terajak untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terus mengakrabkan diri dengan Tuhan lewat doa. Anak-anak yang terus memiliki kemurahan hati, anak-anak yang memiliki keberanian untuk bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka sedang ada. Berkati pertumbuhan dan perkembangan mereka, berkati studi yang sementara mereka tekuni. Bahkan Tuhan mendengar setiap mohon doa yang mereka boleh sampaikan kepada Tuhan untuk kehidupan mereka secara pribadi, untuk masa depan mereka, bahkan untuk keluarga mereka. Dan karena itu kami pun berdoa buat orang tua, buat mama papa, buat oma opa yang boleh mendampingi anak-anak sekolah minggu ini
dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam setiap aktivitas kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan beri hikmat. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, mereka juga akan tetap mengajar, mereka akan membimbing, mendidik, bahkan boleh menunjukkan beragam keteladanan yang baik untuk dicontohi dan diikuti oleh semua anak. Sehingga kelak semua itu boleh menjadi jalan bagi anak-anak sekolah minggu ini untuk kelak boleh meraih masa depan yang sungguh terberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami terus bergumul dengan pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu punya begitu banyak cara untuk menolong kami. Sehingga apapun gumul kami sekarang ini bersama dengan dunia ini tidak akan membuat kami seolah terbatas untuk dapat menjumpai Tuhan. Dan itu boleh terbukti lewat peribadatan yang boleh tergelar lagi di hari ini. Maka kelak untuk waktu-waktu ke depan selalu ada kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi guru-guru sekolah minggu dan semua yang sedang dipakai oleh Tuhan di belahan dunia manapun mereka, terlebih khusus tentu yang ada di Jemaat Gemim Sion Winangun, untuk ada dalam tindak pelayanan menjangkau anak-anak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beri mereka berkat bersama dengan seisi keluarga dan rumah tangga. Jika engkau ya Tuhan menjumpai ada anak-anak sekolah minggu atau ada guru-guru sekolah minggu, bahkan pun orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang sedang bergumul karena sakit ataupun yang tengah mengalami beragam persoalan dan pergumulan dalam hidup, sebagaimana engkau selalu mau menjadi sahabat anak-anak, engkau menjadi sahabat kami dan memberikan kelegaan, maka engkau pula yang akan menjumpai mereka menjadi sahabat mereka, mendengarkan setiap keluh kesah mereka, dan membuat mereka boleh menikmati damai sejahtera di tengah-tengah persoalan dan pergumulan. Ada kesembuhan yang boleh dialami, ada kelegaan dan damai sejahtera yang boleh dinikmati. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga, semua program pelayanan dari Kompelka anak yang ada di Jemaat Gemim Sion Winangun ini kami taruhkan untuk ada dalam kendali Tuhan. Encik Penatua Olive bersama dengan semua komisi, bahkan semua guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 18, bahkan yang sudah bertugas dalam pelayanan di hari ini, semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan karena itu Bapa, ini kami yang berdoa, ini kami yang memohon, ini kami yang bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik sekalian, saat ini kita akan menyanyikan lagu penutup. Enci undang semuanya untuk bangkit berdiri. Adik-adik di rumah, orang tua, torang menyanyi bersama. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Pakai gerakan nih. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik sekalian, mari kita tunduk dan memohon berkat Tuhan.
damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai semua kita yang bertekad untuk terus memuliakan Tuhan lewat kata dan perbuatan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, ibadah sekolah minggu tanggal 28 Februari 2021 sudah berakhir. Dan pesan kami dari guru-guru sekolah minggu untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap pakai masker, apalagi kalau keluar rumah, bahkan untuk bermain dengan teman-teman. Rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Dan akhirnya kami guru-guru sekolah minggu yang bertugas pada hari ini mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.